Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik teman-teman semua, untuk materi pada mata kuliah APBD ya ataupun aplikasi pengolahan basis data ya, kita akan membuat sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Access. Namun dalam pembuatan aplikasi menggunakan Microsoft Access, kita hanya perlu mempelajarinya secara bertahap ya teman-teman. Kita perlu mempelajarinya secara bertahap, tidak bisa langsung dikuasai hanya dalam satu kali pertemuan. Baik, untuk tahap yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara kita untuk mendesain Microsoft Access ini. Dimulai dengan tahap pembuatan form dan juga pembuatan tabel teman-teman ya. Jadi dalam pembuatan Microsoft Access itu ada beberapa tahap. Ada tahap pembuatan form, ada tahap pembuatan tabel, lalu yang kedua ada tahap pembuatan form, lalu ada pembuatan report, lalu ada pembuatan query dan lain sebagainya ya, sesuai dengan apa yang tertera di RPS. Oke, baik. Sekarang saya akan langsung saja teman-teman ya. Saya akan langsung saja untuk membuka aplikasi Microsoft Access saya ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, saya sudah share screen. Sekarang saya akan membuka Microsoft Access saya. Alright, di sini sudah terbuka Microsoft Access saya ya. Sekarang saya di sini akan membuka blank dokumen. Lalu di sini mungkin teman-teman ingin membuat file namanya umpamanya arsip otomatis atau arsip digital boleh gitu ya. Karena saya sudah pernah punya file yang bernama arsip digital, jadi saya namakan arsip digital yang saya buat sekarang ini dengan arsip digital 2. Oke, klik create. Nah, ketika kita sudah klik create teman-teman ya, kita langsung dihadapkan pada tabel. Nah, jadi memang untuk yang pertama kali dibuat dalam Microsoft Access itu adalah tabelnya terlebih dahulu. Tabel ini berisi dengan data-data yang kita input teman-teman, seperti itu. Contohnya, dalam surat masuk, umpamanya ada berbagai macam hal yang diinput, umpamanya ada nomor agenda, ada tanggal terima, ada nama surat, tanggal surat, subjek, isi ringkas, dan lain sebagainya. Itu nanti ketika kita sudah menginput data-data tersebut, masuknya ke dalam tabel datanya teman-teman semuanya ya. Oke, sekarang di sini teman-teman kita sudah masuk ke dalam Microsoft Access dan di sini kita langsung disodorkan oleh tabel ya. Dalam tabel ini teman-teman nanti kita langsung saja klik kanan ya. Ketika kita klik kanan langsung kita klik design view ya. Kalau cuma di open saja dia nanti terbukanya seperti ini teman-teman ya. Dia tidak bisa diedit. Tapi kalau kita mau mengedit tabel ini kita langsung klik design view. Nah, seperti ini. Dinamakan saja teman-teman. Umpamanya namanya adalah nama tabel surat masuk gitu ya. Tabel surat masuk gitu. Nah, tabel surat masuk. Tinggal klik OK. Nah, ini kita semua sudah bisa lihat teman-teman ya. Kita sudah bisa lihat, kita sudah bisa mengisi tabel-tabel yang ada di surat masuk ini. Nomor pertama saya di sini akan buat kodenya saja dulu ya. Kodenya saya pakai auto number ya. Di sini data type-nya itu saya pakai auto number, file name-nya itu kode teman-teman. Jadi data type itu artinya adalah tipe-tipe data yang akan kita gunakan. Ada berbagai macam tipe ya teman-teman. Di sini ada auto number, ada short text, ada long text, ada date and time, ada currency, lalu ada attachment, calculated dan lain sebagainya teman-teman ya. Lalu di sini saya ada yang namanya tanggal terima. Ketika saya masukkan tanggal terima di sini maka formatnya saya hanya menggunakan date and time ya. Date and time itu artinya kalender teman-teman ya. Lalu di sini nomor surat. Nomor surat di sini saya menggunakan short text teman-teman ya. Sudah. Lalu di sini tanggal suratnya juga. Tanggal suratnya sama, saya menggunakan date and time. Lalu di sini ada subjek. Ya.
Lalu di sini ada subject. Lalu di sini short text juga ya, teman-teman ya. Lalu di sini ada isi ringkas. Isi ringkas surat maksudnya ya. Lalu di sini untuk isi ringkas karena dia mungkin agak banyak, saya akan masukkan long text ya daripada short text. Lalu di sini ada kode klasifikasi. Oke, selanjutnya di sini ada pengirim. Lalu ada alamat pengirim. Saya pakai long text untuk alamat pengirim ya. Lalu di sini ada kota pengirim. Lalu di sini kepada. Selanjutnya ya, kepada. Lalu selanjutnya ada dokumen. Nah, dokumen ini, spesial dokumen, kita akan rubah data type-nya itu adalah data attachment, teman-teman ya. Kenapa kok attachment, Pak? Karena memang nanti kita akan melampirkan dokumen surat yang masuk, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu di sini kita masuk ke keterangan. Keterangannya kita masuk tetap short text, teman-teman ya. Oke. Di sini sudah ada ya tabel surat masuk. Save. Selanjutnya kita akan membuka tabel surat keluar. Kita akan membuat tabel surat keluar ya. Tinggal klik create ya. Ketika sudah kita klik create, klik tabel. Nah, maka kita akan masuk ke dalam tabel yang baru. Nah, untuk tabel yang baru seperti yang tadi teman-teman, ketika kita ingin mengedit tabel yang baru ini, kita klik design view. Nah, di sini kita klik, kita namakan yaitu tabel surat keluar. Kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk tabel surat keluar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman di sini ya. Ataupun ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Yang pertama adalah kodenya. Ya. Setelah kode kita di sini ketik nomor suratnya. Nah, nomor surat kita bikin short text betul. Lalu di sini tanggal surat. Tanggal suratnya kita pilih data type-nya yaitu date and time. Lalu selanjutnya di sini ada subjek. Ya, subjeknya itu kita short text saja. Lalu di sini ada isi ringkas. Isi ringkasnya kita buat long text. Lalu di sini ada pengirim. Pengirimnya siapa gitu ya. Lalu di sini kita ada penerima juga. Jadi benar-benar ini informasinya sangat banyak teman-teman. Informasinya sangat lengkap. Kenapa? Karena dengan adanya kelengkapan informasi ini kita dapat melakukan screening terhadap surat ini baik melalui subjek, baik melalui nomor, lalu baik menggunakan beberapa hal yang lain sebagainya juga. Jadi enak teman-teman, kita bisa menggunakan berbagai macam kaidah-kaidah dalam screening ataupun pencarian surat. Lalu di sini ada alamat penerima. Ya, alamat penerima di sini saya buat long text. Lalu kota penerima. Ya. Lalu di sini ada dokumen. Untuk dokumen saya buat attachment sama yang kayak seperti yang sebelumnya ya. Lalu terakhir di sini ada keterangan. Untuk keterangan kita buat short text juga teman-teman ya. Ini sudah selesai untuk tabel yang kedua. Nah,
Ini sudah selesai teman-teman ya. Ini kita sudah membuat dua tabel ya. Yang pertama adalah tabel surat keluar, yang kedua adalah tabel surat masuk. Sekarang saya akan membuat formnya, teman-teman. Jadi nanti masing-masing tabel ini mempunyai satu form, teman-teman. Nanti tabel surat keluar punya form, tabel surat masuk juga punya form. Saya akan mulai dari tabel surat masuk. Bagaimana sih Pak cara untuk membuat form surat masuk gitu ya? Sebentar saya cek dulu apakah ini masih record. Takutnya saya menjelaskan, oh record ya. Oke. Oke. Di sini saya akan membuat form dari tabel surat masuk terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya kita klik tabelnya, ya. Di sini ada tabel surat masuk. Lalu kita klik create, ya. Kita langsung klik form, seperti itu. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan banyak opsi di sini ya. Di sini ada form design, ada blank form, ada form wizard dan lain sebagainya. Tapi saya lebih senang menggunakan form yang ini karena nanti kita langsung otomatis kita akan mendapatkan tata letak yang sudah sedikit rapi. Kalau kita menggunakan blank form, kita akan satu-satu memindahkan, teman-teman ya. Kalau menggunakan time wizard, form wizard, kita nanti akan masuk semuanya, tapi harus melakukan tata letak lagi dan saya kurang suka sebenarnya dengan dengan pengeditan tata letak karena saya tidak memiliki kualitas seni yang bagus ya. Jadi saya langsung saja ke form ini. Nah, jadi dia sudah diletakkan sedemikian rupa teman-teman. Jadi kita tinggal edit saja seperti itu ya. Ini sudah ada teman-teman ya, sudah ada di sini. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam form ini, coba saya akan tes ya. Saya akan tes bagaimana ketika aplikasi ini nanti dijalankan ya. Kita save dulu. Nah, namanya adalah form surat masuk. Nah, namanya adalah form surat masuk. Nah, seperti itu. Coba kita akan close. Kita akan buka dulu. Nah, ketika dibuka seperti ini, teman-teman, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Kita akan edit dulu ya, supaya dia akan terlihat lebih bagus lagi. Seperti itu ya. Coba saya akan klik design view. Nah, ini adalah desain dari form surat masuk ini. Teman-teman, dalam desain form surat masuk ataupun dalam desain form itu, dia dibagi ke dalam tiga klasifikasi, teman-teman ya. Yang pertama di sini ada header, ya. Lalu di sini ada detail. Detail itu yang berisi isi daripada tabel surat masuk itu, ya, ataupun isi daripada formnya. Lalu di sini ada footer. Footer ini kalau umumnya teman-teman ada catatan yang ingin dibuat seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya akan merubah ini dulu ya teman-teman. Saya akan merubah label dari ini label ya. Saya akan merubah label dari headernya dulu ya. Ketika kita ingin merubah labelnya teman-teman ya, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik ya di sini ya. Tinggal kita klik, lalu kita klik design. Nah, setelah kita klik design, maka kita klik property sheet. Nah, nanti kita akan masuk seperti ini. Nah, nanti kita akan langsung klik saja tabelnya. Nah, di sini teman-teman ada bacaan picture type ya, lalu di sini ada picture-nya. Nah, saya tinggal teman-teman klik di sini ada gambar titik 3 di sini, tinggal diklik saja. Nah, teman-teman bisa mencari sesuai dengan gambar yang telah teman-teman siapkan. Karena saya belum menyiapkan gambar, teman-temannya coba saya akan masukkan gambar perahu ini aja ya. Nah, nanti dia gambarnya akan masuk, tapi teman-teman harus menyesuaikan juga ya gambarnya nanti ya. Harus gambar yang memang dia memang untuk label teman-teman ya, seperti itu. Nah, banyak di Google ya teman-teman ya. Banyak sekali gambar-gambar yang digunakan untuk label. Lalu umpamanya di sini tabel surat masuknya saya ingin dia lebih bagus juga terlihatnya. Saya bisa tebalkan hurufnya, lalu untuk namanya kita mungkin bisa pakai Arial ya. Lalu kita naikkan menjadi 20. Oke. Ya, ini sudah lumayan bagus juga. Lalu di sini saya akan mengganti ini ya teman-teman ya, background-nya ya. Background-nya akan saya ganti warna untuk menjadi lebih bagus lagi ya.
seperti yang tadi kita lihat, kita klik saja di sini, ya, lalu kita klik design, lalu kita klik properly sheet. Nah, ketika kita klik properly sheet, ya teman-teman ya, kita langsung klik background-nya aja ya, background color-nya ya. Back color, ya, back color-nya saya ingin buat dia warnanya menjadi hijau. Oke. Ya mungkin seperti ini teman-teman ya. Tabel surat masuk, umpamanya kita ingin menambahkan sesuatu ya di sini ya. Contohnya kita ingin tambahkan nama PT-nya ya, tabel surat masuk PT umpamanya Wijaya Lestari ya. Ini kita bisa masuk, kita bisa masukkan teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, lalu ini kita bisa juga ini membuat apa namanya si PT Wijaya Lestari ini transparan, teman-teman ya. Kita juga bisa membuat PT Wijaya Lestari ini transparan dengan cara apa? Dengan cara ini, background-nya kita ganti juga seperti itu ya, sesuai dengan background yang kita miliki seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman, ketika saya sudah selesai untuk membuat header sini ya, teman-teman bisa membuat header lebih bagus lagi, saya yakin ya, silakan diedit-edit saja sesuai dengan keinginan teman-teman ataupun sesuai dengan imajinasi teman-teman. Teman-teman bisa memasukkan berbagai macam hal ya dalam header ini. Teman-teman bisa memasukkan label nama, teman-teman juga bisa memasukkan label teks juga di sini ya, supaya lebih bagus lagi. Atau teman-teman umpamanya pengen membuat alamat dari PT-nya dan juga umpamanya proxy mail dan juga membuat email serta nomor teleponnya, itu bisa juga teman-teman ya. Lalu umpamanya teman-teman ingin menambahkan link dan lain sebagainya, itu sangat bisa sekali ya teman-teman ya. Masuknya di mana Pak? Masuknya dia di desain teman-teman ya. Nanti teman-teman klik desain, nanti akan masuk beberapa pilihan-pilihan yang ingin teman-teman masukkan. Dia kalau dimasukkan gambar juga bisa sekali teman-teman, seperti itu ya. Lalu di sini saya akan mengedit detailnya ya. Dalam pengeditan detail saya ingin merubah background-nya dulu ya. Background color-nya saya ingin rubah apa ya, yang sedikit warnanya nyambung dengan hijau, biru kayaknya kurang nyambung ya, teman-teman. Oke, mungkin abu-abu ya, mungkin abu-abu. Lalu di sini saya akan rubah jenis-jenis hurufnya juga ya. Nanti tinggal di blok teman-teman ya. Saya ulang lagi, mohon maaf tadi saya tidak ini ya. Tinggal di blok semuanya. Ketika sudah di blok teman-teman tinggal klik home ya. Lalu teman-teman tinggal pilih hurufnya maunya apa. Saya ingin Arial dulu ya, supaya dia lebih kelihatan ya, supaya dia kelihatan lebih jelas gitu ya. Lalu di sini untuk warnanya saya pilih warna hitam. Seperti itu. Ini kalau seperti ini mungkin kurang jelas teman-teman ya, kurang clear ya terlihatnya ya. Kita bisa rubah lagi teman-teman ya, sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Nah, ini saya sudah blok ya. Ketika saya sudah blok, bisa saya rubah lagi umpamanya ke warna yang lebih cerah ya, si kotaknya ini ya. Si kotaknya ini saya ingin rubah warnanya menjadi lebih cerah, mungkin seperti ini ya, hijau. Atau saya nanti ingin buat dia lebih cerah ke arah biru saja ya, mungkin seperti ini. Bagus nggak sih kalau seperti ini? Ya, pokoknya seperti itu teman-teman ya. Nanti silakan disesuaikan saja ya. Nanti silakan disesuaikan saja dengan imajinasi dari teman-teman semua ya. Lalu selanjutnya saya akan merubah warna dari hurufnya ya. Ketika saya ingin merubah warna dari hurufnya, saya tinggal klik. Ini seperti di Word ya, tinggal saya klik warnanya, lalu pengaturan warnanya, lalu saya tinggal klik saya ingin menggunakannya dengan warna apa. Di sini saya ingin menggunakannya dengan warna hitam. Coba kita bisa lihat dulu teman-teman ya, nanti tampilannya seperti apa. Nah, nanti tampilannya seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kita bisa edit lagi ya supaya dia lebih sesuai lagi dan juga supaya dia lebih bagus lagi gambarnya ya. Kita klik lagi, klik kanan di form surat masuknya, klik kanan, lalu kita klik layout view ataupun design view. Untuk mengeditnya kita bisa menggunakan design view ya. Kalau layout view juga sama bisa ya. Tapi saya lebih suka design view teman-teman ya supaya dia lebih leluasa lagi untuk mengeditnya teman-teman seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan blok semuanya ya. Saya akan blok semuanya dan saya akan edit satu-satu dari banyak kotak-kotak ini teman-teman ya. Bagaimana caranya? Karena kalau saya di sini kecilkan satu umpamanya gini ya, saya akan kecilkan satu, umpamanya saya akan besarkan satu gitu ya. Dia nggak bisa teman-teman, dia semuanya akan otomatis melebar seperti itu. Maka dari itu kita harus mengedit supaya kita dapat mengedit hal ini dengan satu-satu teman-teman. Seperti itu. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik arrange ya. Lalu kita klik remove layout seperti itu. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau kita klik remove layout, kita maka akan bisa mengedit semua ya, form-form ini dengan satu-satu ataupun dengan sendiri-sendiri. Contohnya ini, kalau kode kan nggak perlu panjang-panjang teman ya. Nah, kita cukup dipendekkan saja seperti ini. Lalu untuk tanggal surat ya, untuk tanggal surat, tanggal terima kita tinggal dipendekkan saja seperti ini. Nomor surat juga sama, tidak perlu tinggi panjang-panjang ya. Nah, kita kecilkan, tanggal surat juga sama. Oke. Untuk subjek juga sama, tidak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu panjang-panjang seperti itu. Isi ringkas, nah isi ringkas lah yang harus banyak nih ya. Maka saya akan menggeser kode klasifikasi ini ke bawah. Untuk isi ringkasnya kita buat spesial, dia lebih banyak space-nya ya, seperti itu. Oke. Di sini pengirim juga sama ya. Pengirim juga kita akan buat dia lebih pendek juga. Segini aja, oke. Alamat pengirim dia perlu space yang lebih besar ya, teman-teman ya. Maka saya akan lebarkan. Saya akan blok dulu. Akan saya geser ke bawah ya. Nah, lalu alamat pengirimnya saya besarkan seperti ini. Kota pengirim tidak perlu banyak, kepadanya juga tidak perlu banyak ya. Dokumennya di sini tidak perlu banyak juga ya, karena nanti akan menyesuaikan keterangannya juga tidak perlu. Oke, ya. Ketika sudah terjadi seperti ini, ya, tinggal saya lihat saja lagi. Kira-kira seperti apa tampilannya. Kita klik kanan di form surat masuk ininya, di judulnya, lalu kita klik form view. Nah, nanti seperti ini teman-teman ya. Nanti seperti ini. Ini mungkin masih banyak yang belum rapi, seperti ini ya. Kode klasifikasinya pun belum rapi. Nanti saya akan rapihkan lagi teman-teman ya. Coba kita akan rapihkan lagi bersama-sama. Design view. Nah, di sini kita rapihkan sesuai dengan isi ringkasnya saja mungkin seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman, nanti tinggal teman-teman edit-edit saja ya, mungkin ininya dibuat lebih transparan dan lain sebagainya, itu bisa sekali teman-teman ya. Itu bisa sekali untuk dilakukan. Teman-teman tinggal membuat desain-desain sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Contoh seperti ini ya. Saya ingin membuat dia lebih bagus lagi, umpamanya ya. Oke. Nah, umpamanya di sini saya
border style-nya mau dirubah ya. Border style-nya umpamanya mau dots. Nah, itu bisa teman-teman ya. Itu kita bisa merubah border style-nya ataupun yang lain sebagainya. Itu teman-teman nanti bisa disesuaikan saja dengan keinginan dari teman-teman semua. Jika sudah seperti ini, biasanya teman-teman dalam sebuah form itu ada banyak sekali tombol-tombol teman-teman ya. Ada banyak sekali tombol-tombol yang biasa digunakan ya oleh seseorang administrator. Nah, lalu caranya bagaimana sih Pak untuk membuat tombol-tombol tersebut? Nah, untuk membuat tombol-tombolnya kita tinggal klik desain ya teman-teman ya. Ketika klik desain kita klik ini ya tombol button ini ya. Kalau kita klik di sini kita tinggal klik kiri lalu ditahan. Nah, seperti itu. Pertama, umpamanya di sini saya ingin membuat save record ya. Kita klik next, save record di sini gambar ya. Kita klik next lagi. Nah, di sini kita namakan CMD save aja ya. Maksudnya CMD itu adalah command save gitu ya. Finish. Lalu di sini saya tambahkan lagi umpamanya record operation, klik record operation, namanya tadi save record udah ya undo record umpamanya ya. Next. Next ini kita mau pakai gambar saja seperti ini bisa ya. Lalu di sini CMD undo gitu ya tulisannya ya. Finish. Nah, lalu umpamanya kita ingin tambahkan yang lainnya juga boleh. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nah, seperti itu ya. Lalu tadi ada save record, undo record, print record boleh ditambahkan ya. Di sini ada gambarnya printer ya. Kita klik CMD print. Kita ketik ya. Kita ketik CMD print seperti itu. Lalu kita tambahkan lagi umpamanya di buttonnya itu kita ingin add new record ataupun menambahkan record yang baru boleh. Tinggal klik next ya. Karena ini dia tidak familiar kita dengan apa namanya ini karena kita tidak familiar dengan gambarnya ataupun dengan simbolnya, mungkin kita dengan teks saja teman-teman ya. Kita akan membuat tombol disertai dengan teksnya umpamanya tambah gitu ya. Nah, seperti itu CMD tambah. Finish. Nah, dia ada nanti opsi untuk menambahkan ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Lalu umpamanya kita pengen ke recording ataupun data sebelumnya, kita bisa tambahkan juga di sini teman-teman. Nah, go to previous record ataupun kita akan melihat ke data sebelumnya. Kita masukkan lagi next umpamanya ya, go to next record. Ya, caranya gampang, kita klik record navigation, lalu kita klik go to next record. Gambarnya sudah familiar kita ya, berarti kalau seperti ini kan next ya. CMD next. Finish. Nah, seperti ini sudah banyak gambarnya. Mami kita mau tambahin lagi nih, Pak, biar rame. Oke, nggak apa-apa, biar rame, teman-teman ya. Kita klik, namanya record navigation juga. Kita akan klik find record ya. Oke, ini sudah familiar ya kita dengan ininya ya, dengan gambarnya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Ketika sudah selesai, ini tinggal kita gabungkan saja supaya dia lebih rapi. Nah, seperti ini teman-teman ya.
Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita sesuaikan saja seperti itu ya. Contoh di sini, ini nomor suratnya nomor suratnya kegedean, bisa kita rubah ya. Bisa kita rubah agar lebih kecil lagi, sebenarnya 10 di sini ya. Lalu tanggal suratnya juga bisa kita kecilkan. Subjeknya tidak perlu, subjeknya bolehlah kecilin ya, biar lebih seragam. Ini nanti silakan teman-teman ini aja ya, improve sendiri ya teman-teman ya, tidak perlu benar-benar plak seperti saya ya, karena saya mengajarkan ilmu dasarnya juga, ditambah saya lebih simpel saya dalam 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 editing gambarnya, dalam pewarnaannya ya. Karena ini memang untuk keperluan edukasi saja. Kalau teman-teman nanti buat sendiri, silakan buat yang lebih bagus lagi ya, silakan dibuat yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi warnanya ataupun perpaduan gambarnya, boleh ditambahkan berbagai macam hal, itu silakan teman-teman lakukan. Seperti itu teman-teman ya. Saya hanya mengajari dasar-dasarnya saja seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya. Lalu di sini saya umpamanya akan merubah judul form, judul ininya ya, judul untuk entry datanya itu lebih beda, lebih beda ya, jangan sampai sama, karena kalau sama itu kelihatannya lebih gimana ya, lebih tidak epic gitu ya terlihatnya ya. Kita akan klik format ya, lalu di sini back color. Saya di sini akan memasukkan ini aja ya. Oh, jelek banget tuh. Nah, mungkin seperti ini ya. Lalu apalagi ya yang ingin saya tambahkan di sini supaya dia lebih bagus. Caption visible with high top left border. Oke. Mungkin cukup ini aja teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman diolah sendiri saja ya, biar sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, sudah seperti ini, saya akan klik kanan, lalu kita klik form view. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman semuanya ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini teman-teman, nanti tinggal kita save saja. Nah, seperti itu ya. Nanti mungkin ketika tidak ada record lagi, saya akan perbagus lagi karena ini terlihatnya sangat monoton teman-teman ya. Tidak apa-apa, ini hanya untuk pembelajaran saja. Nanti silakan teman-teman juga diperbaiki, diperbagus ya warna-warnanya, silakan dibuat sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu. Coba saya akan lihat teman-teman ya, saya akan lihat kira-kira apakah form ini berfungsi ataupun tidak. Ya, di sini akan saya klik. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman. Nah, lalu di sini akan saya masukkan kodenya. Umumnya kodenya ini kita pakai auto number, jadi dia tidak perlu untuk kita ketik. Lalu tanggal terimanya kita masukkan tanggalnya. Nah, umumnya tanggalnya adalah tanggal 23 Januari. Nomor suratnya umumnya kita asal aja ya, umumnya 12 kakak 7 23 22, contoh saja ini ya. Lalu tanggal suratnya umumnya tanggal 22 Januari. Subjeknya apa nih? Umumnya gitu ya. Subjeknya umpamanya di sini kepegawaian boleh ya. Isi ringkasnya umpamanya surat
permohonan data pajak pegawai, nomor pajak pegawai gitu ya. Lalu kode klasifikasinya umpamanya FF atau apa gitu ya. Pengirimnya umpamanya Dinas Perpajakan. Alamat pengirim umpamanya Jakarta di mana bla 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 gitu ya. Kota pengirim Jakarta. Kepada ketua bagian Biro Kepegawaian gitu ya. Lalu dokumennya di sini kita masukkan saja teman-teman ya. Untuk mengisi dokumen lihat di sini caranya, tinggal kita klik kolomnya, lalu tinggal kita klik attachment ya. Lalu kita klik add. Nah, umpamanya kita memasukkan sebuah dokumen ya. Dokumen umpamanya di sini ada dokumen pick pattern, umpamanya namanya dokumen pattern gitu ya. Nah, teman-teman bisa untuk menyantumkan dokumen apapun ya. Nah, kita masukkan saja dokumennya ada, lalu keterangannya. Umpamanya di sini keterangannya kita kosongkan saja ya teman-teman ya. Tinggal kita klik save. Nah, maka dia nanti akan tersave secara otomatis. Di sini kita lihat ya surat masuknya, di tabel surat masuknya apakah dia nanti benar-benar sudah masuk data yang kita masukkan di tabel ini ataupun di form ini. Ya, di sini sudah masuk teman-teman ya. Ada subjek kepegawaian, surat isi ringkasnya pun ada ya di sini ya. Lalu di sini kode klasifikasinya ada, pengirimnya siapa, alamat pengirimnya dari mana, kota pengirimnya di mana, dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya, itu untuk pembuatan form surat masuk. Selanjutnya, untuk pembuatan form surat keluar, saya pun nanti akan melakukan dengan cara yang sama, teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman menggunakan cara yang sama untuk pembuatan form surat keluar. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan pembuatan tabel dan juga pembuatan form ini. Nanti silakan teman-teman lihat caranya, lalu silakan dikembangkan sesuai dengan imajinasi teman-teman. Silakan buat desain yang lebih rapih lagi, yang lebih powerful lagi, dan juga lebih full color lagi, teman-teman ya. Silakan nanti dibuat sesuai dengan keinginan teman-teman. Jangan lupa nanti tugas hariannya dikumpulkan di Google Drive masing-masing. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.